العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وصنف هذا الكتاب دارني والدي نهجهين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seperti biasa kita baca Fatihah untuk perusahaan kita. Mudah-mudahan perusahaan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh karyawannya, terutama karyawan yang ikut dalam majlis ta'lim ini, senantiasa diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Anak keturunannya dijadikan anak keturunan saleh dan salihah. Dan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah berjasa di dalam perusahaan JNE, baik dari tingkat atas maupun sampai bawah, mudah-mudahan dosa-dosanya ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dihapuskan dan Allah jadikan tempat kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 9 ya. Tengah-tengah ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wan nara akun. Halaman 9. Wan nara akun, dan sesungguhnya neraka itu hak benar. Qala Nasrun as-Samarqandi fi tanbi'il ghafilin an-niranu la sab'atu abwabin. Berkata Nasr as-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbi'ul Ghafilin, an-niranu, bermula neraka, la sab'atu abwabin, punya 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, min juz'un maqsumun minar rijali wan nisa'i, terbagi daripada laki-laki dan perempuan. Maftu'atun ba'du'a, yang neraka itu selalu terbuka. Ba'du'a, yang sebagian dari 7 pintu tersebut, asfalu min ba'din, lebih rendah daripada yang lain. Min babi ila babi maisaratus sab'ina sanat. Jarak dari satu pintu ke pintu yang lain adalah 70 tahun.
Al-babul asfalu fiil munafiquna. Pintu yang paling bawah fiil munafiquna diisi sama orang-orang munafik. Wa man kafara min ashabil ma'idati, dan orang-orang yang kufur yang mengingkari dari ashabul ma'idah. Wa ali fir'auna, dan keluarga Fir'aun. Wasmuhul hawiyatu, nama nerakanya adalah hawiyah. Al-babu tsani fihil musyrikuna. Pintu yang kedua diisi sama orang-orang musyrik. Wa ismu al-jaimu, nama nerakanya adalah jahim. Nama nerakanya adalah jahim. Wal babu tsalitsu, pintu yang ketiga fihi sabiuna, diisi sama orang-orang yang murtad. Wasmuhu sakor, namanya neraka sakor. Wal babur rabi'u, pintu yang keempat fihi iblisu, diisi sama iblis. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Wal majusu, serta orang-orang majusi. Wasmuhu lazo, nama nerakanya adalah lazo. Wal babul khamisu, pintu yang kelima fihil yahudu, diisi sama orang-orang Yahudi. Wasmuhu al-hutamat, nama nerakanya hutamah. Wal babu sadisu, pintu yang keenam fi in-nasara, diisi sama orang-orang Nasrani. Wasmuhu as-sa'iru, nama nerakanya sa'ir. Wal babu sabi'u, pintu yang ketujuh fihi ahlul kabairi min ummati Muhammadin, diisi sama para pendosa besar, orang-orang yang berdosa besar, lakukan dosa besar, min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad, alladzina matu walam yatubu, yang mereka mati belum bertaubat. Intaha, selesai perkataan dari Nasr As-Samarqandi. Wa amma jahannam, adapun jahannam, fahiya ismun limajmu'iha, adalah sebuah nama neraka, limajmu'iha, untuk keseluruhan. Kama afadahu ba'dul masyayikh, sebagaimana yang telah memberikan faedah oleh beberapa guru. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan bahasannya adalah neraka. Ya. Bahwa neraka itu telah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan hanya cerita, itu benar adanya. Ya, di neraka itu benar adanya. Nah, neraka ini memiliki 7 pintu. Ya, 7 pintu. Kalau surga 8. Kalau neraka 7. Ya. Jangan jadi 7.
7 pintunya neraka. Ya. 8 pintu surga, 7 pintu neraka. Nah, setiap pintu ini diisi sama laki-laki sama perempuan. Setiap pintu ada. Setiap neraka ada yang diisi sama laki ataupun perempuan. Bukan ada aja. Ya. Semua pintu tuh pasti keisi sama laki perempuan. Jadi enggak semua satu neraka laki doang, enggak. Iya, tergabung. Seru nah. Ya, enaknya emang neraka serunya gimana? Udah kagak ada perhatian sama yang lain, boro-boro udah kesakitan doang. Ya, itulah dia ada tempatnya masing-masing. Tapi di mana pintu ada laki dan perempuan. Itu sama dengan level tingkatan atau bukan? Iya. Ya, masing-masing punya tingkatan. Itu tingkatan. Iya. Neraka 1, neraka 2, neraka 3, neraka 4, neraka 5, neraka 6. Tadi yang paling bawah, yang paling dasar itu adalah pintu pertama. Iya. Jadi yang paling bawah itu adalah pintu pertama diisi sama orang-orang munafik. Nah, setiap pintu antara pintu dengan satu pintu itu jaraknya 70 tahun. Ya, 70 tahun akhirat. Jadi nggak bisa dia ngelongok-ngelongok. Woi, ngapain? Jauh. Ya, itu jauh, pokoknya jaraknya jauh. Antara satu pintu dengan pintu yang lain itu jaraknya 70 tahun. Artinya begitu besarnya neraka. Begitu luasnya neraka. Karena memang disetting banyak yang masuk. Lah emang bukan begitu kan, dari 1000 nih. Kumpul nanti di akhirat begitu. Kita nggak bisa masuk sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Ya. 1000 baris, satu ke surga, selebihnya neraka. Iya, kelompok. 1000 baris, satu surga, selebihnya neraka. Ya, kan cepet jadinya. Kalau ada 1 triliun, 1000, ya. Iya, dicari. Jadi nanti mukmin itu diizinkan untuk memberi syafaat. Ya, di dalam kitab ini jelaskan bahwa ya nanti diizinkan untuk memberikan syafaat dan dia nyari tuh di dasar-dasar neraka. Ya, dasar-dasar neraka silakan kau cari sebanyak-banyaknya temanmu yang kau kenal. Korek, ketemu, diangkat, ya, udah keluar dari neraka, ya, menghadap lagi sama Allah. Ya, sudah ya Allah, sudah keluarkan saya, yang saya kenal banyak. Ya, ada lagi? Nggak ada. Coba cari lagi. Kata Allah, coba cari lagi, dapat lagi, keluarin lagi dari neraka banyak. Itu di dasar-dasar neraka ada yang begitu. Ya, udah tinggal klipnya doang. Tapi jasadnya udah nggak ada, udah angus, udah areng. Tapi yang berkelap-klip adalah hati. Ya, kata Allah, silakan cari yang kau kenal yang imannya ya sebesar kurma, sebiji kurma. Ya, kemudian setengah kurma tuh sampai yang paling kecil sebiji sawi masih kedetek deh.
Ya klap klip klap klip klap klip. Nah yang klap 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 klip itu ada hati yang beriman kepada Allah. Itu masih tetap nanti bakal dikeluarkan dari neraka. Cuman kan kapan tahu. Tapi enak kita punya guru, cari, gitu. Cepet carinya. Dalam rombongan itu siapa nih? Lah kagak ada Aldino. Coba cari. Begitu. Begitu juga ntar saya sama guru saya. Ya. Guru-guru saya dikenalin. Kurang satu. Saya nyari juga murid-murid saya. Kurang mana yang kurang. Ayo ngikut terus nanti tersambung dengan rombongannya Rasulullah. Begitu. Oke. Hah? Apanya? Bukan tuh pintu. Jadi luasnya itu neraka satu pintu dengan pintu itu 70 tahun. Jadi pentingnya kita ngaji itu begitu, rombongan. Enggak bisa kita sendiri-sendiri masuk surga. Rombongan. Ya, pakai amal kita sendiri enggak. Yang enak tuh ngintil. Yang enak ngintil. Memang kenapa? Ya. Kalau kita nih sama bareng sama ustadz, jamaah udah penuh. Ya, kita dikenal, ustadznya dikenal. Kita ngintil, kita masuk gak? Masuk. Enggak. Ngintil mah masuk. Ayo nih muridnya ustadz, masuk aja sekalian dalam. Ya kan? Ya, karena kita ngintilin. Enak kalau ngintilin. Ya. Nggak pakai tanya-tanya. Tapi kalau tiba-tiba kucuk sendiri datang, ya udah penuh, cara duduk siapa nih orang? Atau mana aja, duduk di belakang. Iya. Jadi ngintil aja. Ini pentingnya kita, bagusnya kita adalah ngintil sama guru, ya terguru ngintil lagi sama guru ngintil lagi sama guru terus bersambung. Ya, guru punya murid dilihat. Ya. Tadi kan kalau memang mengajinya dengan talqin seperti ini, dengan bertatap muka. Tapi kalau bertatap muka yang lewat virtual ngaji, tapi virtual dengan lihat muka, tapi dengan Zoom atau dengan apa itu apakah itu termasuk? Beda kalau kita ngaji YouTube ya tanpa ustadznya lihat. Tapi kalau yang ngaji memang dengan Zoom bertatap muka juga, itu ada rutin, itu apakah termasuk? Ya kalau gurunya menganggapnya dia murid, apa dapat. Ya, karena jarak yang jauh, ya misalkan ya, gurunya nganggap ya, semua yang terhubung di dalam virtual tersebut adalah muridnya, ya alhamdulillah masih dapat. Ya, belajar begitu. Yang nggak dapat kan cuma nonton doang di YouTube. Ya, nonton di YouTube, ya, dia kagak kenal. Ya, saya dapat ilmu dari Ustaz Abu Somad, hanya Ustaz Abu Somad. Ya, ente pernah ngajarin tuh orang? Enggak ada di majelis saya. Ya kan, misalkan di virtual Ustaz Abu Somad ngelihat satu orang semuanya kan? Iya, kelihatan. Oh cuma nonton doang di YouTube, di Google. Itu enggak jadi. Ilmunya dapat. Cuman sanadnya enggak dapat. Sekalipun yang paling bawah, yang paling dasar, neraka itu kagak ada enaknya. Ya. Di neraka itu enggak ada enaknya. Semua ya, mau dari ya pintu pertama sampai pintu yang ketujuh itu neraka udah kagak ada enaknya. Ya. Siksaan paling ringan apa, Ustaz? Hah? Biar ada gambaran aja gitu, yang paling ringan pasti kan ada siksaan. Ya seringan-ringan. Kami bisa nego gitu. Nego sama siapa? Ya itu tergantung dari amal kita. Ya, makanya kita beramal soleh
ya berbuat baik, beribadah, ngaji, itu buat meringankan siksa kita. Biar mempercepat jangan terlalu lama di dalam neraka. Ya, itu. Ya, maksudnya tampang-tampang kita, modal kita malah langsung surga. Siapa yang jamin? Ada yang jamin kita langsung surga? Sekelasnya para alim ulama, sekelas para sahabat aja masih ngeri, masih mengkhawatirkan dirinya. Padahal udah Rasulullah udah jamin, tapi masih mengkhawatirkan dirinya masuk ke dalam neraka. Enggak optimis, oh gak masuk surga, enggak. Walaupun dia dekat sama Nabi, ya kan? Ya. Begitu juga orang-orang soleh yang amalnya luar biasa, tahajudnya nggak pernah lepas, dari mulai maghrib sampai subuh nggak pernah tidur. Dia kerja 15 tahun, 20 tahun. Siangnya dia puasa, makannya cuman sedikit, tetap masih mengkhawatirkan jangan-jangan kalau ya amal saya ditolak, saya masuk ke dalam, nggak optimis, saya ibadah sekian banyak gue pasti masuk surga, nggak optimis, enggak. Ya ada boleh, namanya sifat roja dan sifat khauf. Ya, berharap boleh, tapi ada juga rasa khauf, rasa takut, kita beramal takut nggak diterima. Harapan kita tetap minta sama Allah agar kita dimasukkan ke surga. Ya dia kan pertama dia lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya, dia tidak menggunakan ilmu. Artinya sholatnya kagak sah. Yang kedua, sholatnya selalu di injury time. Masuk. Ya artinya lalai itu dia selalu sholatnya di akhir, udah masuk waktu lain. Ya udah masuk waktu lain di baru sholat. Krisna berazam ya. Krisna berazam atau lagi sibuk itu. Dari itu dia. Gitu ya. Lalai. Ya, lalai dalam melakukan ibadah, dia tetap masuk dalam neraka. Ya artinya bukan ya lalai yang dia lakukan sewaktu-waktu, enggak, tapi ini continue. Ya, continue. Ya, kalau cuman sewaktu-waktu ya itu enggak termasuk ke dalam ayat ini. Ya, itu dia boleh. Ya, karena memang di dalam usul itu ya bahwa kewajiban itu tidak menuntut kepada kesegerahan. Ya. Tidak menuntut kepada kesegerahan langsung ditunai, enggak. Ya. Ya almar'u la yaqtadil fawra, diperintah ya tidak menuntut kepada kesegerahan. Ya. Karena Allah perintah sholat, ya kita nggak dituntut untuk segera melakukan sholat, boleh aja ntar boleh. Ya, dalam usul fikih begitu. Tapi yang paling bagus adalah segera gitu maksudnya. Ya. Kalau lagi ada sesuatu misalkan di tengah ya di jalan tol di tengah-tengah ya kan ada sesuatu ya enggak gitu untuk langsung motong itu bayang di pinggir jalan enggak iya, yang penting hati kita berazam tadi ya. Kalau meeting itu kan masih bisa dikondisikan. Saya lagi meeting masih ditulis kita. Maaf, saya mau ke belakang dulu. Bisa nggak? Dikasih nggak orang meeting kalau mau ke belakang? Iya, ke belakang artinya wudu, sholat, itu.
Kan beda servernya sama bosnya. Oh iya. Beda kita katanya. Sepertinya beda di sekarang. Marah kita. Beda. Dia nggak frekuensi. Nggak frekuensi bos. Berarus. Beda. Pahalanya baik. Jadi siksaan di dalam neraka itu sangat luar biasa. Ya. Tapi tetap kita mohon sama Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke dalam neraka. Kita minta dari sekarang. Jangan mintanya ntar di hari kiamat. Nggak terima. Bertobatnya. Ya, mintanya dari sekarang. Minta jangan sampai masukkan ke dalam surga. Mintanya dari sekarang. Kalau nanti di hari kiamat udah ngerasain pedihnya api neraka, udah ngerasain panasnya neraka, oh ya, minta dia ngomong sama penjaga, ya, menjaga neraka, tolong, ya, ringankan sehari saja, ya, sehari saja ringan, stop dah sebentar, saya pengen istirahat, ya, ending bentar aja, itu nggak bisa digabulkan permintaannya. Kenapa? Udah nggak ada lagi permohonan di ijabah. Bagaimana buat permohonan kita bisa didengar sekarang? Ya, karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sa'alallahul jannata salasa marrat. Siapa yang memohon sama Allah surga, ya, 3 kali dalam sehari, qala til jannatu, maka neraka pun berkata, Allahumma adkhilhul jannata. Neraka nyampain tuh permintaannya si hamba. Ya Allah, ya tolong masukkan dia ke dalam surga. Maka kita doa, ya Allahumma inna nas'alukal jannata. Iya. Ya Allah, saya mohon masukkan ke dalam. Iya, wa na'udzubika min sakhatika nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu minta, jangan sampai enggak minta. Iya. Dalam sehari kita minta 3 kali. Boleh. Ya. Kemudian wa man istajara minan nar, siapa yang minta perlindungan dari neraka, qalatin nar, neraka bakal nyampaikan tuh permohonannya kepada Allah. Ya. Apa kata neraka? Qalatin nar, maka neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia dari neraka. Jadi nerakanya sendiri yang minta sama Allah. Ya Allah, jauhkan dia neraka. Makanya kita habis subuh itu, ya, idza shallaita subha, ketika kamu sudah sembahyang subuh, ya, fakul qabla an tatakallama, maka bacalah sebelum engkau ngomong urusan yang lain. Apa bacanya? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali. Ya. Allahumma ajirni minan nar. Ya. Itu kalau kita minta permohonan kita, ya, dalam sehari kita 7 kali kita mohon, ya, maka neraka pun bakal nyampaikan permohonan kita agar kita dihindarkan masuk ke dalam neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya, Allahumma ajirni minan nar. Bisa nggak apa-apa. Karena tuh kita semua. Ya, bareng-bareng. Allahumma ajirni minan nar, bareng-bareng. Kalau sendiri, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Iya Allah. Ya. Kalau dia punya bini juga. Jadi baca itu. Hah? Iya boleh, pokoknya ya. Zohor 3, asar 3, kan lebih jadinya banyak. Oh, saya 3 sholat. Setiap sholat. Tapi kalau subuh bagusnya 7. Ya. 7.
Ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya. Karena ada hadisnya itu tadi. Ya. Ada hadisnya. Ya, siapa saja yang ya meminta perlindungan dari neraka, siapa yang mohon perlindungan terhadap neraka, maka permohonannya itu akan disampaikan kepada Allah. Lewat siapa? Neraka. Neraka yang nyampaikan permohonan si fulan bahwa si fulan minta dijauhkan dari neraka. Maka si neraka akan berdoa, Allahumma jir'u minan nar, ya Allah, ya tolong lindungi dia dari neraka. Setiap hari itu. Tiap hari. Ya. Tiap hari. Makanya penting ya itu ada walaupun sedikit kita baca tuh zikiran-zikiran yang begitu ya. Jangan sampai nggak dibaca ya. Jangan sampai nggak baca. Maksudnya seumur hidup ya. Seumur hidup kita baca Allah kagak kabulin dalam satu waktu. Itu aja, yakin aja. Ya. Selama misalkan 40 tahun kita baca terus, maksudnya selama 40 tahun Allah kagak dengar, mustahil. Allah Maha mendengar dan mengabulkan permohonan hamba-Nya. Jadi walaupun ya amal kita dikit, ya ibadah kita pas-pasan, tapi kita senantiasa minta perlindungan sama Allah, sandaran kita kuat sama Allah, maka insya Allah permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena permohonannya itu masih di dunia. Ya, permohonannya masih di dunia. Kalau permohonannya sudah sampai ke akhirat, udah tutup permohonannya. Selesai, nggak ada permohonan lagi. Karena di akhirat itu adalah darul, ya tempat pembalasan. Bukan tempat permohonan. Tempat permohonan itu adalah dunia. Di akhirat adalah tempat pembalasan segala bentuk ya amal perbuatan kita. Ya. Ya, baca aja. Iya, baca. Ya, kita mohon nama Allah biar kebaikan dunia akhirat. Pokoknya yang bagus-bagus baca. Tapi kalau ada ya yang paling bagus, yang afdal zikiran, ya lebih bagus lagi. Ya, zikiran-zikiran setelah sholat itu kan dianjurkan oleh para ulama. Memang ada hadisnya, ya dibaca. Jangan enggak dibaca, jangan dibaca. Kebanyakan kita nggak tahu apa sih yang sekarang kalau yang itu buat ini sholat ini apa? Suka begitu kita jadi. Ya, pokoknya yang ente udah tahu dari guru aja amalin, yang bukan dari guru jangan amalin. Kita aja. Ya, guru suruh sholawat, dibaca sholawat minimal 100 ya. Minimal 500 baca. Habis sembahyang 100. Jadi kalau setiap waktu 500. Ya, sama yang ini Allah majin nih, bawa aja udah. Nah, udah di dalam pengajian dikasih. Kalau yang di IG mah tahu siapa yang nulis. Masa? Iya. Iya, jangan ya udah. Jadi banyak hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari api neraka. Ya, bahkan salah satu hadis Nabi ya bahwa kita bisa terhindar dari api neraka dengan sedekah walaupun hanya setengah dari biji korma. Ya, ya artinya sedekah itu bisa menghindarkan kita masuk ke dalam neraka. Banyak pokoknya
Apalagi yang bisa memadamkan api neraka? Tangisan kita. Ya, tangisan kita di malam hari. Bunga nangis karena kejepit pintu di mana? Iya. Bukan nangis karena ya bercerai sama bini. Ya, bukan nangis karena urusan dunia. Tapi dia nangis karena urusan dosanya. Ya, dia tangisin dosa yang tadi dia kerjakan, dia bangun, dia tobat, lalu menetes air matanya. Walau cuma setetes, itu setetesnya itu memadamkan api neraka. Banwir nggak bisa madamin api neraka. Banwir? Iya. Karena nggak di sana nggak ada rumah madam. Bakar juga nih. Madam ini telat. Iya. Wow, tuh penampakan baru begitu aja udah kayak neraka beneran ya. Bagaimana api begitu besarnya? Bagaimana neraka aslinya? Itu cuma asapnya doang. Yang bakaran kemarin tuh di Los Angeles tuh, itu asapnya neraka. Baru asapnya. Loh kalau apinya beneran mah, langit sama bumi angus. Ya, jangankan segempal begini, baru timbang sebiji sawi aja dikeluarin tuh api neraka angus seluruhnya. Ya. Saking panas. Ya. Terus ntar kita gimana ya Pak Ustadz di neraka? Apakah segini kecil? Enggak, kita gedein. Tubuh kita nanti besar-besar. Besar. Besar. Maksudnya besar. Enggak ada di surga ini ceritanya nih. Kulit kita itu kulit kita itu ditebalkan berapa zira itu. Tapi dibakar sama aja Ustaz. Tujuannya apa? Biar lebih merasakan sakitnya dan pedihnya. Ya semakin tebal kulitnya. Coba aja. Kalau tipis begini kan selesai enak. Iya. Makanya kan dibilang sebiji korma itu bisa melumerkan seluruhnya. Itu gimana? Biar dia merasakan betapa dari ubun-ubun sampai dengan dubur itu. Ya. Belum terhadap ya besi panasnya, solderan. Kan disiksa mati nih. Terus hidup gitu tuh sampai Abadan abada, selama-lamanya. Mungkin nontonnya Tom and Jerry, selesai dah. Tom and Jerry jatuh, buak, hidup lagi. Iya nggak mati-mati. Iya begitu. Hancur nih. Ya, belarakan semuanya, tubuhnya, sampai usus-ususnya. Ya, jadi ini lagi, seperti semua lagi, disiksa lagi. Ya. Siksaannya itu aja apa ganti-ganti? Itu serah malaikat dah, saya nggak tahu. Kali gitu ada isinya. Apa tanya panitia akhir dah. Iya ada. Bisa akibat 70 tahun. Iya. Saya nggak tahu mah. Apa mau divariasiin tuh siksaannya, apa monoton, ya kan? Ya nggak tahu. Ya monoton aja sakitnya luar biasa. Ya. Jangan dipanggil lagi nih dong. Halo Cidi dong. Jadi besok ada tahajud. Ya, jadi kita dikasih kesempatan nih, ya, waktu kita cuma dikit nih. Ya, waktu kita di dunia cuma sedikit. Benar-benar sisa waktu kita cuma sedikit.
Sekarang udah di atas 30 semua kan? Iya, nah. Ya udah di atas 30 berarti artinya kita lagi ngejar kematian. Bukan kematian yang ngejar kita, bukan. Kita lagi ngejar kematian. Hakikatnya begitu. Kita dikasih 50. Sekarang 30, berarti kita lagi ngejar kematian sampai ke 50. Kalau sampai 50 kan? Ya makanya siksanya kita ini cuman benar-benar sedikit. Ya, yang sedikit itu jangan sampai disia-siakan. Ya, dibuat kita buat main-main, buat ngabisin waktu kita main game online, udah aja cukup. Ya, udah nggak pantas kita mah. Ya, dulu kita udah anak kecil main banyak banget. Ya, main lalaria, main game, ada gamebot. Sekarang ganti game online. Udah waktunya kita fokus untuk pulang ke akhirat. Ya, fokus itu dari sekarang. Bagaimana fokusnya? Banyak ibadah. Ya, banyak beramal soleh. Pokoknya ada kesempatan kerjain. Ya, kesempatan kebaikan itu jangan pernah disia-siakan. Ntar aja masih ada kali. Jangan besok, jangan. Pokoknya hari ini ada kebaikan sedikit pun keluarkan. Mau sedekah kek, mau berbuat baik sama orang, tenaga kek, pikiran kek. Ya, waktu dikasih buat ibadah, ada waktu buat ibadah, kerjakan di ibadah. Jangan disia-siakan. Ya. Kenapa? Karena waktu kita sangat mepet. Sedikit benar. Besok nih, ini waktu yang mustajab, waktu yang mulia di bulan Rajab. Allah lagi membuka pintu luas, ya, membuka ampunan yang begitu luas di bulan ini. Ya, maka jangan sia-siakan bulan ini. Ya, bertobat sama Allah. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli wa tub. Ya Allah ampuni saya dan terima taubat saya. Ya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca tuh 70 kali. Ya. Subuh baca, maghrib baca. 70 kali baca. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan. Allah kasih buat umat Nabi Muhammad tuh waktu-waktu yang baik, bulan-bulan mulia. Tujuannya biar kita umur kita sedikit, ya, ampunan Allah luas. Kemudian kita dapat pahala yang besar. Sedekah juga di bulan ini bagus, berlipat ganda pahalanya. Ya, berlipat ganda. Jangan sampai lepas tuh di bulan Rajab. Pokoknya Nabi aja di bulan Rajab tuh luar biasa ibadahnya. Meningkat, bukan kendor, meningkat. Karena untuk di bulan berikutnya. Ya, yaitu bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kalau sekarang aja masih ogah-ogahan, ya Ramadan sama ntar. Ogah-ogahan juga. Padahal Ramadan itu bulan puncaknya. Dari seluruh bulan puncaknya di Ramadan. Ya. Sedangkan di Ramadan kita biasa-biasa aja. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Oh sayang. Ya. Nah dari sekarang nih, dari Rajab ini kita nanam dah. Nah, nanam kebaikan. Ya. Kemudian di Sya'ban kita rawat. Istiqomahin. Ya. Entar di Ramadan petik ibadah kita, ya. Jangan. Jadi orang kalau udah terbiasa di 3 bulan itu, insya Allah seterusnya dia bakal istiqomah. Itu semua kita kerjakan, mudah-mudahan buat menjauhkan kita dari neraka. Tapi jangan sekali-kali juga kita beramal biar dijauhkan neraka. Beramalnya tetap karena Allah. Kalau kita beramal biar kita terhindar dari neraka, ya berarti kita mengerjakan amal perbuatan karena makhluk. Ya iya, neraka itu makhluk, surga makhluk.
Ya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah namanya makhluk. Kalau kita ibadah karena ya biar nggak masuk neraka, berarti kita ibadah karena udah ibadah karena Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kita ibadah karena Allah, kita dihindarkan dari neraka, dimudahkan masuk ke dalam surga, kan begitu. Ya, jadi ikhlaskan semua amal ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.